Baik, perkenalkan, nama saya Jonathan Wauran dengan NIM 230711010088, mata kuliah Hukum Pidana Korupsi dan KPK. Dalam video ini saya akan membahas mengenai materi faktor internal penyebab korupsi. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu. Persepsi seorang terhadap korupsi dapat bervariasi karena pemahaman mereka tentang korupsi berbeda-beda. Salah satu alasan mengapa sikap yang primitif terhadap korupsi masih ada adalah karena kurangnya kejelasan tentang batasan yang jelas untuk istilah korupsi, sehingga memunculkan berbagai pandangan yang berbeda. Dalam menilai korupsi, selain itu kualitas moral dan integritas individu juga berperan penting. Sifat serakah, tekanan ekonomi, serta rendahnya harga diri dapat mendorong seorang untuk melakukan tindakan korupsi. Para ahli telah menyimpulkan beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya korupsi, yaitu yang pertama, warisan dari pemerintah kolonial, 2, kemiskinan dan ketidaksetaraan, 3, rendahnya tingkat gaji, 4, persepsi yang umum di masyarakat, 5, birokrasi yang rumit dan berbelit-belit, dan kurangnya pengetahuan yang memadai dalam bidang terkait. Dalam bidang psikologi, terdapat 2 teori yang menjelaskan penyebab terjadinya korupsi, yaitu teori Medan dan teori kepribadian Big Five. Teori Medan menyatakan bahwa perilaku manusia merupakan hasil interaksi antara faktor kepribadian dan lingkungan. Dengan kata lain, lapangan kehidupan seorang melibatkan dirinya sendiri serta lingkungannya, khususnya lingkungan psikologis. Berdasarkan teori ini, perilaku korupsi dapat dianalisis dan diprediksi melalui 2 motif, yaitu dari sisi lingkungan atau kepribadian individu yang bersangkutan. Teori Big Five menyatakan bahwa kepribadian seorang terdiri dari 5 faktor utama, yaitu ekstraversion atau ekstraversi. Kedua, agreeableness atau kesesuaian. 3, neurotisme atau neuroticisme. 4, openness, keterbukaan. Dan yang terakhir, consequentiousness, ketaatan. Selain faktor-faktor internal yang telah disebutkan di atas, terdapat juga faktor-faktor internal lainnya yang berpengaruh, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, aspek perilaku individu. Sifat tamak atau rakus manusia. Korupsi yang terjadi bukan disebabkan oleh kebutuhan dasar seperti kebutuhan pangan. Para pelakunya biasanya adalah orang-orang yang sudah berkecukupan, namun memiliki sifat serakah dan keinginan kuat untuk memperkaya diri. Faktor penyebab korupsi ini berasal dari dalam diri individu, yaitu sifat serakah. Oleh karena itu, tindakan tegas tanpa kompromi sangat diperlukan. B, moral yang kurang kuat. Individu dengan moral yang lemah cenderung mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Godaan ini dapat muncul dari berbagai pengaruh di sekitarnya, seperti atasan, rekan kerja, bawahan, atau pihak lain yang memberikan peluang. C, gaya hidup yang konsumtif. Gaya hidup di kota besar cenderung mendorong seseorang untuk berperilaku konsumtif. Ketika perilaku konsumtif ini tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai, hal ini dapat membuka peluang bagi seseorang untuk melakukan korupsi. Kedua, aspek sosial. Keluarga dapat mendorong seseorang untuk berperilaku koruptif. Menurut pandangan kaum behavioris, lingkungan keluarga justru bisa menjadi faktor yang mendorong individu melakukan korupsi, meskipun sifat baik telah menjadi bagian dari karakternya. Alih-alih memberikan hukuman atas tindakan koruptif, lingkungan keluarga malah memberikan dorongan. Sampai di sini materi ini, terima kasih.